Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina syaqiyan wala mahruma anta waliyuna qabilut taubah wa ghafiruz zambil azim faghfirli walana wa sairil muslimina wal muslimat innaka anta arhamur rahim. Wa ba'du, jemaah ibu-ibu muliakan oleh Allah, alhamdulillah di sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual. Insyaallah ini bagian dari tanda keridhaan Allah atas karunia waktu yang Dia anugerahkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berlindung juga kita kepada Allah atas segala keburukan-keburukan yang potensinya sangat besar muncul dalam kehidupan kita. Ya, terlepas lagi bahwa kita adalah manusia biasa yang tentunya tidak punya jaminan apa-apa kita akan selamat dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sangat amat memerlukan perlindungan Allah, pertolongan Allah untuk bisa tetap istiqomah, sabar dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dikirimkan oleh Allah sebagai anugerah terbesar bagi kehidupan manusia, yaitu anugerah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariatnya menjadi syariat penutup dari syariat-syariat samawi lainnya yang pernah ada. Di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya syamil mutakamil, komprehensif, tidak ada yang tertinggal. Di dalam Islam ada hukum berkaitan dengan ibadah, sudah jelas, ada hukum fikihnya. Kemudian di dalam Islam ada berkaitan dengan keyakinan. Kita sudah tahu lah, itu pelajaran tauhid, gitu ya. Dalam Islam ada aturan dan undang-undang tentang sistem peradilan. Kita kenal dengan sistem qadai, peradilan atau mahkamah Islam. Kemudian dalam Islam juga ada sistem jinai, sistem kejahatan-kejahatan yang menyentuh ranah kriminalitas. Ada aturannya dalam Islam. Tak terkecuali Islam juga punya sistem maliyah. An-nuzum al-maliyah, sistem finansial diatur di dalam Islam. Sehingga dari mana datangnya uang, kemana belanjanya uang, diatur oleh Islam. Siapa yang berhak memiliki ini, siapa yang berhak membayar itu, siapa yang berhak menanggung itu, semuanya ada di dalam sistem yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin berbicara tentang pajak yang hari ini ada di tengah-tengah kehidupan kita, sebenarnya kita tidak perlu bingung. Oh, pasti Islam punya konsepnya, itu punya. Artinya punya konsep sistem seperti pajak. Dan karena kita tahu bahwa pajak itu tidak lahir dari rahim syariat Islam. Ya, pajak itu sudah ada jauh sebelum Islam ada. Hanya saja Islam datang untuk memberikan jalan tengah dari segala hal-hal yang tidak baik, tidak benar yang pernah berlaku sebelum Islam ada. Menjadi solusi lah. Islam ini adalah solutif. Al-Islamu huwal hal. Al-Islamu huwal hal. Islam itu harus solusi. Islam itu harus menjadi solusi. Jadi Islam tidak akan menambah ruwetnya masalah, tidak akan menambah beratnya beban, tidak akan menambah susahnya kehidupan, tapi Islam harus menjadi
solusi atas permasalahan-permasalahan hidup yang sedang dihadapi atau dijalani oleh hamba-hamba Allah, baik yang muslim ataupun yang non-muslim sekalipun. Jadi apabila sistem-sistem Islam ini diterapkan, maka manfaatnya tidak saja untuk orang muslim, tapi manfaatnya kafatul linnas. Seluruh manusia akan dapat manfaat. Sistem mahkamah Islam diterapkan misalkan, orang non-muslim dapat manfaatnya. Sistem peradilannya ada, sistem undang-undangnya diterapkan, semuanya akan bermanfaat bagi yang muslim dan non-muslim. Tak terkecuali dalam hukum-hukum finansial, apalagi terkait tentang pajak dan sebagainya. Ibu jemaah muliakan oleh Allah, Islam datang membawa hukum zakat. Zakat. Apakah sama zakat dengan pajak? Ya, kalau zakat saya yakin kita sudah tidak asing lagi lah ya, bukan awam kita dengan zakat. Ya di zaman modern ini orang sudah berpikir ini zakatnya zakat harta atau zakat profesi. Pikirannya sudah ke sana. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada sudah kematangan intelektual kita terkhusus untuk hal-hal yang bersentuhan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perbedaan mencolok antara zakat dengan doribah. Sebelum kita bicara tentang paparan hukumnya ya, kita harus lihat. Zakat faridah minallah. Zakat itu kewajibannya datang dari Allah. Bukan dari Nabi. Bukan dari khalifah, enggak. Tapi dari siapa? Dari Allah. Jadi sistem kewajiban zakat itu adalah samawi. Sistemnya datang dari langit. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang mewajibkan bayar zakat itu adalah Allah. Bukan Nabi, bukan manusia. Sementara langsung kita compare ya ke pajak. Ya, ke pajak. Pajak itu yang mewajibkan siapa? Jelas manusia. Ya, jelas manusia lewat undang-undang yang dibuat oleh manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi itu perbedaan sangat mencolok sekali. Yang kedua, apabila kita melaksanakan membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, maka zakat ini menjadi wasilah mendatangkan pahala bagi kita. Jadi pahala siapa yang membayar zakat. Sebaliknya pajak bisa jadi malah mendatangkan dosa, tidak mendatangkan pahala. Nah, bisa juga mendatangkan pahala apabila tujuan pajak itu adalah kemaslahatan kaum muslimin khususnya atau kemaslahatan manusia pada umumnya. Bisa menjadi pahala, tapi tidak secara umum, harus berkategori khusus. Pajak itu bisa mendatangkan pahala. Kemudian di dalam zakat ada istilah nisab, takaran tertentu kapan orang wajib bayar zakat. Sementara pajak ya nggak ada tuh. Kita mau beli mobil kena pajak, mau beli sabun colek kena pajak. Ya, jadi ukurannya nggak ada. Kita punya tabungan sekian kena pajak, ya punya tabungan secuil ya kena pajak juga. Masya Allah. Sementara dalam zakat ada aturan tersendiri. Kamu kalau punya sekian wajib keluarkan. Seberapa? Ya sekian. Ada nisabnya. Ada persentasenya. Dan persentasenya kita tahu itu 2,5%. Sangat kecil 2,5%. Dari sejuta cuma 250.000. Maaf, dari sejuta cuma 25.000 dari sejuta. Ya, pengen nambah rasanya kita kalau cuma segitu. Ya. Itu bisa bayangkan tuh. Dari 1 juta cuma 25.000. Ya, pengen kita lebihin rasanya ya. Beda dengan pajak. Nah, pajak nanti kita belanjanya 1 juta kena pajaknya 10%. Ya, pengen ngurangin kita ya kalau bisa ya. Ya pajaknya dikurangin deh 50% gitu. Masya Allah. Nah, kemudian juga ada haulnya, ada masa 1 tahun penuh baru kena zakat.
Sementara pajak nggak ada urusan. Nggak ada urusan mau kapan, mau berapa lama, ya pokoknya ada. Bayar. Apalagi sekarang banyak pungutan-pungutan pajak dari pemerintah terhadap rakyat. Kemudian zakat ini qamat ala takalib wal ubudiyah. Ya, pajak ini dijalankan berdasarkan perintah pembebanan dari Allah, sehingga orang yang melaksanakannya merasakan itu adalah ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah. Jadi kita bayar zakat, kita rasa ini memang kewajibanku. Sehingga orang yang bayar zakat tangannya mabsutah. Mabsutatan, ya, tangannya dia hamparkan, dia lebarkan. Nih, ambil, silakan, ambil zakat, ambil zakatku, ambil zakatku. Malah dia datang menyerahkan. Nah, sementara kalau pajak dia berdasarkan apa? Pemaksaan dari pemerintah. Mau enggak mau kita katakan ini adalah pemaksaan. Karena secara jujur lah, kalau kita makan di restoran misalkan, ada struknya keluar pajak 33.000, keluar pajak 65.000. Ini bagi kita sebenarnya ini tidak ikhlas. Ya. Nggak ikhlas. Kita makan 300.000 kok kena pajak 30.000. Apa urusannya gitu? Kok harus kena kita yang bayar gitu? Tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain, Kenapa? Sudah sistemnya terpaksa, mau nggak mau kita harus tetap bayar, nggak bisa keluar. Jadi tangan kita nggak bisa nggak bisa terhampar, tapi tergenggam. Tapi tetap diambil dari tangan kita 65.000, 33.000-nya itu tetap diambil gitu. Sekeras apapun kita menggenggamnya tetap hilang uang kita tadi menjadi pajak. Kemudian kalau zakat yu'ti li ashkhasin wa li umurin muayyanah, diberikan kepada orang-orang tertentu dan diperuntukkan untuk peruntukan yang sudah tertentu, nggak bisa diotak-atik. Nggak bisa diotak-atik. Nggak boleh sembarangan zakat tiba-tiba kita bikin gaji khalifah, nggak bisa. Ya, zakat kita bikin bangun rumahnya khalifah, nggak bisa, ada aturannya. Nah, sementara pajak, ya, sifatnya uang yang diambil dikumpulkan itu ya suka-sukanya hukumah, suka-sukanya pemerintah, suka-sukanya penguasa, pejabat. Suka-sukanya raja deh mau ngapain, mau untuk pribadinya, dia untuk kasih ke anaknya, kasih ke cucunya, kasih ke tetangganya, atau dia hambur-hambur di jalanan. Ya, dia yang penguasa, dia yang kelola, suka-sukanya dia. Jadi tidak ada peruntukan yang khusus kalau pajak. Sementara zakat ada peruntukan khusus. Nah, yang kita sebut dengan asnaf as-samaniyah. 8 asnaf, 8 kategori yang berhak menerima zakat. Sudah masyhur ya, khudz min amwalihim shadaqah. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada fakir miskin, ada amil, ya, tidak termasuk anak yatimnya, wal gharimin, orang yang berhutang, ya, sampai kepada jihad fisabilillah dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian zakat ini ruhnya juga al-ukhuwah, persaudaraan, karena berdasarkan agama, jadi ukhuwah Islamiyah, jadi itu kental. Tidak boleh uang zakat untuk orang kafir, nggak boleh, tidak boleh. Asasnya begitu. Sementara pajak, ya terserah yang penguasa deh, mau diuntuk kemana itu. Insya Allah. Kemudian ini juga ada ruh takaful al-ijtimai, ya, semacam jaminan sosial antar orang muslimin, ya, supaya saudaranya yang kurang beruntung secara finansial bisa terbantu dan tertolong dan sebagainya. Kemudian kalau zakat juga qama 'alaiha al-hukumah wa ghairiha, yang menjalankan atau menegakkan sistem zakat ini boleh negara,
Boleh juga selain negara, artinya lembaga boleh. Jadi tidak harus negara, tapi lembaga juga boleh. Tentunya atas persetujuan, ya, persetujuan negara yang sah lah. Boleh juga kita langsung bayar zakat, sah-sah saja, nggak ada masalah. Kalau kita mau jadi amil harus ada persetujuan. Tapi kalau kita mau direct langsung ke fakir miskinnya, langsung kepada orang yang berhutangnya, sah-sah saja. Sementara pajak nggak bisa. Nggak bisa itu, pajakku tahun ini ya ku bangun jembatan di RT ku. Wah, urusannya masuk penjara nanti itu. Kenapa nggak bayar pajak meskipun sudah dibangunkan ke jembatan? Nggak bisa. Dia harus masuk ke sistem keuangan negara. Sehingga beda jauh. Beda jauh. Beda jauh. Jadi pajak dikelola oleh negara, sementara zakat dikelola oleh dikelola oleh negara, juga boleh dikelola oleh personal. Saya bayar zakat langsung kepada orang yang berhutang, no problem. Nah, tapi saya nggak boleh bayar pajak langsung kepada orang yang membutuhkan misalkan. Nah, saya klaim, saya udah bayar pajak. Kemana? Ini buktinya, saya serahkan ke si fulan yang membutuhkan. Nggak bisa. Masya Allah. Kemudian kalau zakat, dia tidak saja zakat atas harta, tapi juga zakat atas jiwa. Ini asiknya di sini. Artinya apa? Jiwa kita, diri kita pun terkena zakat. Yang kita sebut dengan zakat fitrah. Nah, kalau pajak nggak ada. Nggak ada pajak, pajak orang gitu, nggak ada. Pajak orang nggak ada. Yang ada pajak harta. Nah, tapi anehnya sekali lagi, ini yang bikin kita mabsutatan dilihat. Tangan kita akan terbentang, terhampar luas. Ambil nih zakat malku, ambil nih zakat fitrahku, kita yang ngasihin. Meskipun kita diambil dari harta, diambil dari jiwa, itu harta kita tadi itu. Bayar. Nah, sementara kalau pajak urusannya ya duit, harta, baru ada pajak. Ini adalah gambaran umum antara pajak dengan zakat, ya, gambaran umum antara pajak dengan zakat. Kemudian dalam bahasa Arab lah kita bilang ya, atau dalam bahasa Islam, pajak ini dikenal dengan istilah modernnya dikenal dengan doribah atau jamaknya doraib. Doribah atau doraib. Tidak ketemu dalam kasus-kasus dulu dengan istilah doribah ini, nggak ada, tidak ketemu. Yang ada ketemu adalah kharaj, al-kharaj. Ada doribah, ada al-kharaj. Al-kharaj itu apa? Al-kharaj itu ya lebih kurang kayak pajak. Seseorang mengambil harta dari seseorang karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq, dia punya gulam, dia punya budak hamba sahaya. Budaknya Abu Bakar As-Siddiq ini ternyata punya perjanjian dengan Abu Bakar. Yang disebut dengan istilah perjanjian kharaj. Apa itu? Abu Bakar berhak sebagian dari harta yang dimiliki oleh budaknya. Masya Allah. Bisa kita lihat ya. Bahwa kharaj, atau kalau diartikan kharaj itu sebagai pajak, pajak itu berlaku satu untuk budak hamba sahaya. Dalam Islam dibolehkan. Karena budak itu adalah milik kita. Budak itu adalah harta kita. Jadi harta yang dihasilkan dari harta kita ya harta kita gitu. Tapi tidak semestinya kita milikin semua, ada perjanjian. Nah, kalau kita sebagai tuan kita katakan, semua hartamu, semua yang kau hasilkan menjadi milikku. Sah-sah saja, no problem. Nah, tapi kalau tuan yang baik, dia tidak akan membebani banyak kepada budaknya. Dia katakan, aku ngambil kharaj dari hartamu 5%, 10%. Kamu tetap punya harta sendiri. Meskipun kamu budakku. Gitu. Itu sangat fair, sangat adil sekali. Beda dengan sistem perbudakan di luar Islam. Orang budak ya sudah, hartamu ya harta tuanmu semua. Dalam Islam boleh ada istilah kharaj.
Jadi budak punya harta sendiri, tuannya boleh mengambil sesuai dengan kesepakatan, nggak boleh dewe-dewe, nggak boleh sendiri-sendiri. Abu Bakar As-Siddiq punya gulam, punya budak. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datanglah ke rumahnya, sampai di rumah budaknya tadi ini, dia ambil makanan. Dia ambil, dia makan. Masya Allah. Diambil oleh Abu Bakar, dimakan, ditanya oleh budaknya. Ya Abu Bakar, kamu tahu enggak apa yang kamu makan itu? Ya istilahnya ya kalau makan kurma ya, kamu tahu enggak kurma dari mana itu? Kata Abu Bakar ya enggak tahu. Karena dia punya hak, ya kan? Abu Bakar punya hak dari sebagian harta budaknya. Masya Allah. Kata budaknya tadi, wahai Abu Bakar, aku tadi habis ketemu orang. Dulu pasienku di masa jahiliyah. Aku dulu pernah jadi dukun gadungan. Masya Allah. Aku pernah jadi dukun gadungan, takah hantu dia katakan. Takah hantu, aku menjadi dukun hari itu. Wala usinul takahun, aku sebenarnya bukan dukun yang bagus. Dia bukan dukun beneran, dia dukun gadungan. Di masa jahiliyah sebelum Islam. Nah dia dukunin lah orang, dikasih begini, dikasih begitu. Ternyata ampuh ini, dukun palsu tadi ampuh, Masya Allah. Dukun palsu, dukun gadungan ini ternyata ampuh, berhasil. Nah, aku ketemu dengan mantan pasienku dulu itu. Lah itulah yang dia kasih untukku. Masya Allah. Secara hukum Abu Bakar berhak. Kenapa? Dia punya hak kharaj di situ. Ya, kharaj tadi diartikan kalau hari ini pajak. Ya. Ada doribah, ada kharaj. Dia berhak. Tapi karena Abu Bakar merasa ini sumbernya tidak halal, sumbernya dari mana? Dari kahana. Kahana ini apa? Dari perdukunan. Sumber perdukunan itu haram. Sehingga Abu Bakar masukkan jarinya ke dalam mulutnya, dia korek. Sehingga taqayya'akullah. Dia muntahkan seluruh apa yang tadi sempat masuk ke dalam tubuhnya. Masya Allah. Menunjukkan apa? Kehati-hatian Abu Bakar As-Siddiq dalam mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, dia tidak mau masukkan ke dalam mulutnya. Ya. Menunjukkan apa? Ada dua hukum tersirat. Yang pertama, uang harta yang dihasilkan dari perdukunan haram, tidak boleh dimakan kalau kita udah tahu. Yang kedua, bahwa kharaj tadi ada aturannya, ditetapkan atas harta milik budak hamba sahaya. Budak hamba sahaya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pengen bekam. Istada'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hajjaman. Dipanggillah seorang tukang bekam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Nabi, berapa ongkosmu, berapa upahmu? Dia katakan 3 sa'. 1 sa' itu segenggaman begini, 2 telapak tangan digabungkan penuh, itu namanya 1 sa'. 1 sa'. Dia katanya upahnya 3 sa' kurma, berarti ya, 3 sa' kurma di 3 kali begini, 3 kali sukatan. Nah, 3 kali sukatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayarnya. Dan Nabi berpesan kepada tuannya, ringankan kewajibannya membayar kharaj. Masya Allah. Dari 3 sa' tadi, 2 untuk tuannya, 1 untuk dia. Gitu. Tapi Nabi berpesan, ringankan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kharaj ada. Tapi berlaku untuk orang yang budak hamba sahaya. Insyaallah. Ada kharaj, ada apa yang pertama? Doribah. Masa modern doribah. Kemudian ada istilah usyur. Usyur itu artinya 1/10. Atau bahasa sederhananya 10%. 10% kewajiban atas harta dagangan yang masuk dari luar. Harta dagangan masuk dari luar ke negara kita kena 10%. Insyaallah. Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang cukai lah. Cukai dan sebagainya. Kemudian ada yang ekstrim, ini namanya al-mukus. Al-mukus. Ini keempat ya, al-mukus atau al-maksu.
atau yang mengambilnya, memungutnya namanya al-makis, orang yang memungut mukus. Ad-darahim tu'khadhu min ba'is sila', yaitu uang yang diambil dari para pedagang fi aswaqi, di pasar-pasar fil jahiliyah, masa jahiliyah. Insyaallah. Jadi ada orang pedagang di pasar-pasar diambilin, pajak, dipungut. Itu terjadi pada masa jahiliyah. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa sistem itu dari dulu ternyata ada. Sistem itu dari dulu ada. Sehingga doribah juga pajak, kharaj juga masuk pajak, usyur masuk juga pajak, al-mukus juga masuk pajak. Insyaallah. Sehingga pajak itu secara bahasa ada 4 dalam padanan bahasa Arab yang dia menjadi pembahasan dalam literasi kaum muslimin. Ibu jemaah muliakan oleh Allah, ya, tentunya kita akan beralih. Apakah boleh? Halal enggak itu? Halal enggak yang kayak begini itu? Boleh enggak kayak begini itu? Sesuai dengan spirit syariat Islam. Benar enggak kalau ini diterapkan dia akan mendatangkan maslahat dan sebagainya. Ada siratan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang al-mukus. Ada seorang perempuan Ghamidiyah, disebut dengan istilah hadis al-Ghamidiyah, perempuan yang berzina, kemudian dia dirajam sampai mati. Banyak cemoohan terhadap perempuan tadi itu. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah juga yang mencemooh. Kenapa? Ini perempuan telah berzina. Dicemooh dong, namanya perbuatan keji, wajar. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dah, stop, jangan cemooh dia. Kenapa? Fa inna taibah. Dia ini udah taubat. Ya, udah taubat. Ya tubullahi alaiha. Allah sudah menerima taubatnya. Dia pezina, dia sudah menjalani hukum rajam, dia sudah taubat. Karena rajam itu cara dia bertaubat. Kata Nabi, jangan cemooh. Dah, biarkan dia. Jangan ganggu dia. Lau tabat, kata Nabi. Lau tabat sahibul maksi, seandainya sahibul maksi bertaubat. Sahibul maksi apa? Tukang pungut pajak bertaubat, ya. La taballahu alaihi, pastilah Allah pun menerima taubatnya. Seakan-akan Nabi katakan, zina ini besar dosanya, tapi sahibul maksi jauh lebih besar dosanya. Tapi kalau sahibul maksi pun bertaubat, tobatnya diterima. Apalagi tobatnya seorang penzina kayak begini. Nah, dari sinilah isyarat-isyarat inilah yang menjadikan para ulama berselisih pendapat nanti. Ya, berselisih pendapat. Kenapa berdasarkan itu menunjukkan bahwa pajak itu dosa besar, lebih besar daripada zina. Kira-kira begitu. Ya, isyaratnya apa ya? Siratannya begitu. Orang berzina aja taubat diterima, sampai katanya apalagi seandainya sahibul maksi pun bertobat diterima oleh Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan lebih besar. Ada lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga sahibu maksin, orang yang memungut pajak. Masya Allah. Kalau dilihat dari sini, ini luar biasa. Orang yang memungut pajak tidak akan masuk surga. Ya kemana? Ya ada tempat lain. Kita tahu apa? Neraka. Kalau ancamannya neraka, secara pemahaman kita apa itu? Kabair, dosa besar. Kalau dosa besar berarti dia haram. Insyaallah. Misal, la yadkhulul jannah uququl walidain, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua. Kemana masuknya? Tidak akan masuk surga, berarti kemana? Pasti masuk neraka. Kalau masuk neraka apa berarti? Dosa besar. Kalau dosa besar berarti haram.
durhaka kepada orang tua. Cara membangun dalilnya begitu. Masya Allah. Ditambah lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tudlu biha ilal hukami dan seterusnya. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian bil batil, dengan cara batil. Masya Allah. Berarti memakan harta orang secara batil dengan kategori kayak begini, maka masuk kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya diancam oleh Allah dengan neraka. Pelakunya, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh mengambil hak Muslim illa binafsin, kecuali dengan hati yang baik. Kita ambil hartanya, hatinya lapang, lega, ikhlas lah sederhananya. Nah kalau dia ikhlas, udah aman, tidak ada masalah. Harus binafsin. Harus benar-benar dia ikhlas, harus benar-benar legowo, barulah kita bisa tidak berdosa mengambil hak orang lain. Kalau dalam pengertian terpaksa, mau ndak mau, nggak ada cara lain, berarti masih masuk kategori dosa. Jemaah muliakan oleh Allah, tapi masalah pajak tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Menunjukkan bahwa hukum Islam ini berlaku situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Para ulama punya punya fatwa lah, punya fatwa yang tentunya berbeda-beda terkait tentang zakat. Berbeda-beda tentang zakat, melihat situasi dan kondisi, berbeda-beda juga tentang pajak sesuai dengan situasi dan kondisi. Secara hukum asal, mengambil hak orang lain, siapapun itu, kalau terpaksa, hukumnya haram. Hukumnya haram. Makanya Umar bin Khattab memberikan komentar, ala inni fi malikum, aku ini dalam urusan harta kalian, kata Umar bin Khattab, kawaliyil yatim, seperti wali anak yatim. Aku ini seperti wali anak yatim dalam urusan harta kalian. Ini stagnaitu, kalau aku kaya, ista'faftu, aku akan jaga diriku, nggak akan ambil. Kita mengasuh anak yatim, tapi kita kaya, kita cukup, nggak boleh kita ambil, istagnaina. Kita jangan ambil hak anak yatim. Wah ini iftakartu, tapi kalau aku fakir, aku juga miskin, aku juga butuh, kata Umar bin Khattab, dia khalifah mukminin. Akaltu bil ma'ruf, aku makan harta anak yatim itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita ngasuh anak yatim, sementara kita juga butuh hidup. Kita tidak punya penghidupan, nggak ada penghasilan. Yang ada harta anak yatim yang kita kelola. Boleh tidak kita makan? Silakan dimakan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itu maksudnya. Nah, menunjukkan bahwa pajak juga di saat-saat tertentu dibolehkan, asal bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi bukan pajakan liar. Bukan pajakan liar. Nah, yang kalau kita perhatikan hari ini, pajak itu ya liar. Dalam pengertian apa? No kategori. Mau beli mobil, kena pajak. Beli sabun colek, kena pajak. Mau beli 1 sama beli 10, kena pajak. Mau yang punya tabungan, mau yang punya hutang, ya sama aja, kena pajak. Inilah yang menjadi permasalahan. Ya, kalau sederhananya kita bilang pajak itu oke lah. Kalau memang dibutuhkan. 1. Pajak itu oke lah, tapi jangan pukul rata. Jangan pukul rata. Sekarang semua orang dipajakin. Meskipun belakangan sudah ada pajak progresif gitu ya, sudah ada.
pajak progresif. Tapi tentunya ini tidak mengurangi beban orang yang di bawah sana. Silakanlah pajak progresif, bebankanlah kepada orang-orang kaya, no problem. Tapi ringankan pajak orang yang ada di bawah. Barang keluar dari pabrik, kena pajak. Masuk ke distributor, kena pajak. Dari distributor keluar ke agen, kena pajak. Dari agen ke toko, kena pajak. Toko ke pelanggan, kena pajak. Pelanggan ke konsumennya lagi, kena pajak. 6-7 level. Pajak, 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 pajak. Masya Allah. Ya, makanya indikator bahwa negara itu sedang tidak baik-baik saja bahwa pajaknya banyak. Kita 10% PPN. PPH 10%, PPN 10%, ada lagi pajak-pajak lain yang 1% dan lain-lain sebagainya. Masya Allah. Ya ini ya, apa namanya ya, ya satu beban yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah. Pajak satu boleh kalau dia memang dibutuhkan. Artinya tidak ada cara lain kecuali pajak. Bisa enggak satu negara hidup tanpa pajak? Bisa. Bisa. Allah anugerahkan kekayaan alam untuk kita. Kenapa enggak itu yang dikelola biar enggak perlu rakyat bayar pajak? Arab Saudi enggak bayar pajak, Qatar enggak bayar pajak. Terus rakyatnya hidup dari mana? Hasil alam yang Allah anugerahkan. Buminya mengeluarkan minyak berbarel-barel. Masya Allah. Jadi pajaknya no pajak. Asik, rakyatnya hidup. Jadi jangan aneh kalau kita melihat orang-orang Arab hidup dengan fasilitas mewah. Kenapa? Harga barang di sana relatif murah. Tidak masuk pajak ini, pajak itu ya. Meskipun ada beberapa item tertentu yang memang masih dipajakin. Ini membuat rakyat ekonominya menggeliat, bangkit. Ya, negara juga mendapat apa? Dukungan kuat dari rakyat. Kenapa? Rakyat nggak bebanin. Tapi ada juga negara yang pajaknya tidak ada 10%, bahkan 25%. Kalau nggak salah Finlandia atau Swedia, saya lupa itu. Negara barat lah, Eropa lah. Sampai 25% pajaknya. Tapi perlu dicatat, rumah sakit mereka gratis. Anak sekolah mereka gratis, fasilitas ini gratis. Kita udah bayar pajak, PLN kita bayar, lampu jalan ada pajaknya lagi kita. Masya Allah ini sambil curhat sebenarnya saya ini Bu, sambil curhat ya. Karena kita berhadapan dengan orang di bawah itu berhadapan, ya, jadi tahu persis apa namanya ya beban yang dirasakan oleh orang yang di bawah itu ada. Masya Allah. Tanah kita punya, beli tanah kena pajak, mau bikin suratnya kena IMB, IMTN kena bayar, bikin IMB-nya kena bayar, tahunan bayar lagi PBB, ya Masya Allah, pajak. Kan luar biasa. Artinya apa? Kayak negara ini miskin banget sumber daya alamnya sehingga tidak bisa dikelola, menghasilkan income untuk penghidupan rakyat. Masya Allah. Tapi it's okay juga, itu masih oke. Kenapa? Dari pajak yang diambil pemerintah, kita bisa menikmatin. Artinya ada feedback balik ke kita, berarti itu hak. Ya. Para ulama memberikan kategori pajak itu dibolehkan dengan syarat ada feedback kepada rakyat. Pajak apa misalkan? Lampu, penerangan. Ya kan? Kita diterangin oleh lampu. Kita bayar itu pajaknya. Meskipun tidak disebut dengan pajak ya. Penerangan jalan ada itu. Lalu ini kan dapat manfaat juga kita yang lewatin jalan malam hari. Ya, sehingga dia berlaku. Dan itu hak bagi negara untuk mengambil. Kenapa? Toh kamu dapat manfaatnya. Gitu. Kendaraan, mobil atau motor. Kita lewat di jalan raya yang dibangun oleh negara. Itu butuh perawatan. Ya kan? Itu butuh pengembangan, penambahan dan lain sebagainya.
atas jalan yang kamu gunakan, kamu dikenakan pajak kendaraan bermotor. Kalau motor 300.000, kalau mobil 1.200.000, mobil mewah 2,5 juta, naik lagi 5 juta, naik lagi seharga Avanza, ada yang pajak seharga itu. Kenapa? Kamu lewat di jalan yang dibangun oleh pemerintah dari uang rakyat juga. Maka kamu kena pajak. Selagi kita rakyat masih memanfaatkan itu dan kita bayar pajak itu masih hak. Yang jadi masalah, kita bayar dan kita nggak dapat feedback apa-apa dari situ. Itu yang jadi masalah. Orang beli barang dari luar negeri, pulang-pulang dari, biar agak keren, dari Paris lah. Beli tas, apa namanya, Hermes kah? Beli tas, masuk sampai di bandara, dicek biaya cukai. Ini kena cukai ini, berapa? 5 juta cukainya. Tuh, urusannya apa dengan negara? Kita beli tas dari luar bawa ke sini, urusannya apa bagi negara? Atau kita mau beli, kita mau pakai, urusannya apa? Kok dipajakin? Artinya apa? Ada nggak feedback 5 juta yang kita bayar kepada negara itu nanti? Kata negara, kamu kalau tasmu rusak, datang ke bengkel resmi pemerintah, tasmu diservis gratis. Kalau ada begitu, it's okay, no problem. Mungkin orang-orang senang belanja bawa dari luar negeri sampai sini, rusak barangnya, klaim asuransinya, klaim garansinya, servisnya. Mungkin oke, no problem. Nah, yang kayak begini-begini itulah yang merusak apa namanya, kehalalan tadi, kebenaran pajak yang harus apa namanya, yang harus dihindarin lah. Artinya sederhananya begini, ibu-ibu yang muliakan oleh Allah, pajak itu boleh dalam situasi kondisi tertentu. Negara sedang carut marut, negara dalam ancaman musuh, boleh, silakan pungut. Seperti kata Umar tadi, aku ini seperti anak yatim, seperti ngasuh harta anak yatim. Kalau aku lagi kaya, aku tidak boleh ambil. Kalau aku lagi miskin, aku ambil. Tapi bil ma'ruf. Negara lagi krisis, jangan semua rakyat diambilin hartanya. Masya Allah. Terjadi di masa kekhalifahan kaum muslimin. Mau diambil semua, Sultanul Aulia namanya Izzuddin Abdussalam. Ketika itu khalifah pengen memungut, mengambil zakat, mengambil pajak dari rakyat. Wah, dia katakan tidak haram bagi kalian pemerintah mengambil harta dari rakyat. Nggak boleh kalian ambil. Kecuali kalian duluan yang membayar pajak. Sehingga para sultan, para gubernur, para pejabat, mereka duluan yang mengeluarkan hartanya, barulah rakyat-rakyat kecil diambil. Itu pun kalau masih kurang. Sultanul Aulia. Nah, yang kalau begini, saya yakin rakyat itu akan senang. Cuma maaf, 1000 kali maaf, mental kita ini mental suka apa namanya, suka tipu-tipu. Tiba-tiba nanti semua kita akan mendadak rakyat miskin, tiba-tiba datang antri di kantor lurah, semuanya minta surat keterangan tidak mampu biar tidak bayar pajak. Nah, Masya Allah, ini masalah mentalitas kita ini sebenarnya. Ya, luar biasa. Masya Allah. Ibu-ibu jemaah muliakan oleh Allah. Jadi pajak itu dalam situasi tertentu dibolehkan, tapi tidak boleh berlebihan. Dan diperuntukkan juga peruntukan yang tepat dan ada feedbacknya bagi rakyat. Ada feedbacknya bagi rakyat. Adapun di luar itu ya zakat kita sudah serahkan. Kita kaum muslimin sudah bayar zakat kepada orang fakir miskin. Ya, tadi ada saya lihat berbagi kebahagiaan Pak Ustadz. Ya, kita berbagi kebahagiaan sudah lewat zakat, kita berbagi kebahagiaan. Kita kaya, punya uang kena 2,5%. Kita dapat apa namanya ini panen keluar 15%. Ya, terkadang 10%. Harta galian, harta tambak sudah ada, sudah berbagi kebahagiaan sudah di situ. Jadi pajak itu cara kerjanya diambil dari orang-orang tertentu, jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata. Jadi harus apa namanya? Orang yang punya kategori tertentu, kasih dia beban pajak yang besar. Jangan dibalik, Nauzubillah.
Ini dalam beberapa bulan terakhir itu kan tiba-tiba pemerintah bikin bikin ketentuan 0% pajak otomotif mobil. Orang beli mobil pajaknya 0. Dengan maksud supaya pabrikan otomotif ini berkembang cepat. Ada kategori mobil tertentu gitu lah ya yang TKDN-nya sekian persen, 20%, dia bisa bebas pajak orang belinya. Bisa sampai 20-30 juta pengurangan harga mobil karena tidak ada pajak pemasukan untuk negara. Tapi kenapa beli sabun colek masih ada pajaknya? Ya kan ini satu saya bilang ya abnormal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sistem pajak itu tadi. Pengen menggeliatkan otomotif ya saya yakin bukan itu cara satu-satunya, ada cara yang lain. Dan ternyata itu tidak mendongkrak sama sekali produksi dan permintaan itu tidak mendongkrak sama sekali. Wallahu alam kajiannya itu dilakukan oleh siapa, tiba-tiba kebijakannya ada, akhirnya yang terjadi ya negara kehilangan income atas barang-barang yang seharusnya pajaknya besar. Ya muliakan oleh Allah, ibu-ibu muliakan oleh Allah, sehingga pajak ini bahasan yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Berdasarkan ayat ataupun berdasarkan hadis secara sekilas kita bisa katakan hukum pajak itu haram. Hukum pajak itu haram. Para ulama banyak mengharamkan pajak. Banyak mengharamkan pajak. Termasuk ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, bahkan Hambaliyah mengharamkan. Ulama Hanafiyah sebagian ada yang menghalalkan. Ya. Tapi dalam situasi saat darurat, saat membutuhkan, para ulama memberikan hal yang toleransi lah. Mubah, silakan. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ibu muliakan oleh Allah, bincang-bincang tentang pajak ini ya terus terang ini sangat amat sensitif, apalagi terkait dengan orang-orang yang kerja di bidang perpajakan. Saya yakin ini sangat amat sensitif ya, karena kalau pajak itu haram, dia kerja di situ ya haram, gaji yang dia dapatkan ya haram. Bisa kita bayangkan itu, bisa kita bayangkan berarti dia berkutat dalam duit haram, dia makan haram, dia bawa pulang haram. Ya. Tapi para ulama juga tidak bisa menyamaratakan. Arab Saudi bisa bebas pajak, Qatar bisa bebas pajak. Indonesia kalau bebas pajak kayak gimana? Sementara pemasukan terbesar negara kita ini adalah pajak. Rakyatnya sedikit, rakyatnya banyak, kebutuhannya banyak. Rakyatnya banyak, rakyatnya rata-rata miskin. Sehingga income-nya juga tidak banyak. Pendapatan per kapita kita rendah. Padahal alam semesta dikasih oleh Allah cukup banyak. Sederhana lagi apa? Negara harus kreatif mencari sumber dana di luar pajak. Jadi pendapatan negara di luar pajak harus ditingkatkan supaya rakyat bisa bebas dari pajak. Kalau negara luar tadi yang saya sebutkan sampai 25% itu Allah alam. Saya lupa ingat Finlandia atau Swedia begitulah. Tapi mereka semua dapat fasilitas free sampai kuliah S3 pun free, tinggal pilih. Tapi saya bayangkan kayak begitu itu asik juga, kita pikir asik. Ya, asik juga. Wallahu alam kalau di Cina yang sistem komunis ada pajak atau enggak, wallahu alam. Tapi yang dari artikel-artikel yang saya baca, ada beberapa negara di Eropa pajaknya tinggi tapi feedbacknya kepada rakyat cukup bagus. Nah, kita ini pajak kita 10% rata-rata, feedbacknya sangat minim, bahkan kita disuruh bayar pajak sesuatu yang kita tidak gunakan. Nggak ada feedback kepada kita. Sehingga inilah yang menjadi ilat, menjadi masalah utama, kenapa pajak itu menjadi haram. Jadi kalau mau ngambil pungut pajaknya orang, harus ada feedback ke dia. Kita gajian, katakan 10 juta gajian, kok tiba-tiba dia ambil sini 10%. Apa?
Loh, kamu sudah kerja, sini 10%. Kita bisa bayangkan kerjanya di pemerintah, pemerintah juga potong gajinya pajak. Nah, urusannya apa? Apalagi kerjanya di non pemerintah, diambil juga oleh pemerintah. Feedbacknya untuk dia apa? Apa yang diberikan oleh negara untuknya? Kalau jalan raya tadi ya welcome, kalau penerangan welcome, memang ada. Kembali ke rakyat, itu bagian dari hal-hal yang secara prinsipal masih bisa dianggap lumrah, ya, dianggap lumrah. Saya kira itu, Ibu-ibu muliakan oleh Allah, barangkali bisa kita lanjutkan dalam diskusi berdasarkan ayat-ayat yang tadi ataupun berdasarkan hadis tadi. Tidak boleh mengambil hak orang lain kecuali dengan jalan yang halal, jangan yang batil, dan jangan dalam keadaan terpaksa, jangan dalam keadaan orang tidak ridho ataupun tidak rela. Betul. Masya Allah, Ustadz. Memang agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ini. Nggak ada sedapnya kali ya. Untuk bahas ini agak memang cenderung sensitif, tapi kita perlu wawasan yang mendalam, terutama kajiannya secara Islam. Bukan berarti kita dalam tanda kutip dengan kondisi begini kita berusaha untuk menghindar atau bagaimana, tapi ya ada pertanyaan yang muncul itu bahwa apakah ini terjadi kalau kita yang kebanyakan adalah mayoritas Islam itu karena tidak maksimalnya pemanfaatan zakat. Kalau kita pikir sumber daya alam di Indonesia ini nggak kurang-kurang begitu kan. Kalau misalnya setiap orang ataupun juga secara struktur pemerintah juga memfasilitasin, dalam artian kalau memfasilitasi mungkin nanti akan terkait dengan pajak ya Ustadz ya, tapi juga memberikan sarana yang memudahkan buat para rakyat sendiri untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Itu jadi gimana Ustadz? Di satu sisi kita sebagai muslim sudah banyak gitu ya, maksudnya muslim kita mayoritas gitu kan, dan apakah ini juga efek daripada tidak maksimalnya zakat? Karena kita ketahui juga lembaga-lembaga zakat sekarang ini kan juga terpecah belah, kadang kita kesana kesini itu yang tidak maksimal, kemudian juga penyalurannya akhirnya kan juga dalam tanda kutip bisa saja hanya karena di lingkungan terdekat daripada lembaga zakat itu sendiri yang dikenal seperti itu. Apakah seperti itu Ustadz, salah satu alasan yang menjadikan akhirnya tidak maksimal juga pemerintah mendapatkan pemasukan dari pada rakyat karena tidak ada pengelolaan zakat yang terpadu seperti itu. Terpadu Ustadz. Baik, dalam konteks keindonesiaan saat ini kita tidak bisa mengharamkan pajak. Kenapa? Karena kalau diharamkan pajak di Indonesia, negara ini kolaps. Negara ini nggak akan bisa berjalan, roda pemerintahannya nggak akan bisa jalan. Karena menopang roda pemerintahan kehidupan bangsa kita ini adalah pajak. Artinya, biarpun kita semua memaksimalkan zakat se-Indonesia, anggap 200 juta penduduk Indonesia, semua taat bayar zakat, diatur secara sistematis, tidak pesimis sih, tapi saya kurang yakin itu bisa menjalankan roda pemerintahan kita saat ini. Kenapa? Beban kita terlalu besar. Sehingga pajak hari ini di Indonesia nggak bisa kita katakan haram. Nggak bisa dikatakan haram. Kenapa? Karena Indonesia ini memang lagi butuh. Satu. Ya. Yang kedua, kalau kita bayar zakat lah. Ya, katakan bayar zakat, taat sesuai dengan aturan dalam hukum Islam, dikelola juga sesuai dengan aturan. Ini harus dikelola secara nasional. Kenapa? Karena kekayaan bangsa ini numpuk. Artinya apa? Ya katakanlah ya, yang kaya-kaya itu numpuk di beberapa pulau aja. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, sebagian Pulau Sumatera, itu kan numpuk tuh. Sementara pulau-pulau yang lain, ya, kalau tidak dikelola secara nasional, ini ribet. Sementara zakat itu secara hukumnya, secara aturannya, diambil dari orang di sini, diserahkan untuk orang di situ juga. Nah, jadi tidak boleh, misalkan saya bekerja di Balikpapan, saya bayar zakatnya di kampung saya, di Asahan, di Medan sana, nggak boleh. Nah, itu kan agak ribet tuh urusannya. Sehingga kalaupun kita maksimalkan zakat tadi, saya yakin belum bisa menjadi
pengganti dari pajak khusus untuk konteks keindonesiaan. Kenapa? Karena belum bisa mengcover seluruh kebutuhan itu. Apalagi yang kedua, bahwa zakat ini peruntukannya sudah jelas. Zakat itu tidak bisa dibikin bangun jalan, bangun jembatan, bahkan bangun masjid pun para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, oh itu tidak masuk dalam fisabilillah, nggak masuk. Nggak bisa dalam Ibnu Sabil, nggak masuk gitu loh. Sehingga untuk bangun jembatan, bangun jalan, bikin pelabuhan, bikin bandara, itu memang harus mau tidak mau dipungut dari rakyat. Tapi sekali lagi, janganlah kita ambil uang dari rakyat yang tidak pernah lewat bandara. Ya kan? Itu jauh lebih fair dibandingkan ngambil dari seluruhnya. Padahal dulu saya ingat pajak bandara itu hanya untuk penumpang. Saya ingat tuh ada dulu airport tax namanya. Airport tax itu dulu ada. Sekarang sudah diinkludkan dalam tiket dan lain-lain sebagainya. Mungkin pemerintah lah punya pertimbangan khusus. Sehingga zakat itu kalaupun dimaksimalkan hari ini, dia hanya bisa langsung ke umat. Langsung ke umat. Tidak untuk bikin jalan. Sementara kebutuhan kita, Masya Allah, pembangunan infrastruktur, ya kalau kita lihat yang di kota, ya alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat di pedesaan, luar biasa. Ya, luar biasa. Apalagi di daerah desa dusun-dusun, Masya Allah. Ya, yang lumpurnya sampai selutut itu banyak. Lumpur sampai selutut itu banyak. Ya. Kenapa? Karena tidak merata itu tadi. Karena kalau zakat nggak bisa dibangunkan untuk itu, karena dia lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal gharimin wa fir riqab dan seterusnya. Ada peruntukannya, nggak bisa bangun jalan, nggak bisa. Bikin panti asuhan nggak bisa, bikin rumah jompo nggak bisa. Jadi tetap pajak itu menjadi backup, backup lah untuk hal-hal yang secara teknis seperti itu. Bahkan tadi lupa saya menyampaikan bahwa kan para ulama memberikan keterangan khusus terkait orang yang lari dari pajak. Masya Allah, ini banyak nih. Boleh enggak kita orang yang kena wajib pajak, terus kita lari kabur dari pajak, nggak mau bayar pajak? Masya Allah. Ternyata para ulama memberikan keterangan haram. Haram. Dalam konteks keindonesiaan begini ya. Kenapa? Karena bagian dari atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pajak itu sekarang perintah dari ulil amri untuk kemaslahatan umat dibebankan kepada orang tertentu dan orangnya mau kabur lari tidak bayar. Berarti dia sudah tidak taat dalam membayar pajak. Ternyata sudah masuk kategori haram keterangan para ulama terkait hal itu. Yang menunjukkan para ulama juga melihat kemaslahatan umat. Kalau semua orang kabur, ngemplang pajak semua. Dan ternyata memang ada ilmu ngemplang pajak itu ada. Konsultannya itu ada. Gimana dia biar enggak bayar pajak itu ada. Arbitrase dan lain-lain. Saya kurang begitu menguasai. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang harusnya bayar pajak, dia bikin apa? Dia bikin bangkrut perusahaannya. Dibikin ada pengacaranya dan ini akhirnya perusahaan ini bangkrut. Akhirnya dia bebas, nggak usah bayar pajak. Kenapa? Utang pajaknya udah numpuk triliunan. Akhirnya perusahaannya dibangkrutkan. Supaya apa? Supaya tidak bayar pajak. Asetnya dijual, bla 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 bla. Dia nggak kena bayar pajak. Hukumnya apa itu? Haram. Hukumnya haram. Insya Allah. Jadi bukan mentang-mentang pajak itu dibilang sebagian ulama haram, lantas mengemplang pajak juga halal. Enggak. Ternyata para ulama melihat ada sisi maslahat, ada sisi mudarat. Ya, kalau dia mendatangkan mudarat bagi negara, semua perusahaan besar ngemplang pajak, nggak mau bayar pajak, semua membangkrutkan perusahaannya, habis bangkrut bikin perusahaan baru, yang fiktif, bikin lagi, dibangkrutkan, bangkrutkan. Akhirnya nggak akan ada pemasukan negara. Nah ini yang menjadi masalah. Dan itu mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan
hukum yang haram. Jadi ulama itu luar biasa hati-hati dalam melihat ini. Saya kira itu Bu Ana ya. Iya, baik Ustadz. Masih banyak yang ngantri untuk bertanya. Ini silakan Mbak Dwita buat di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ada beberapa poin. Jadi di Indonesia kan kurang lebih pajaknya itu 10%. Jadi tahun depan itu rencananya 11%, nanti 2025 baru 12%. Info yang terakhir, nanti rencananya gimana saya nggak tahu. Nah, tadi dikatakan kalau bekerja di bagian pajak itu diharamkan dalam konotasi sabda Rasulullah berkata gitu ya. Nah, sekarang konotasinya yang tidak bayar pajak juga haram, itu kok kayaknya apa ya? Kontradiksi. Mana yang kontradiksi, betul, satu poin. Dan soalnya di Indonesia itu tidak diwajibkan dalam tanda petik diharuskan untuk membayar tips. Setahu saya ya di Kanada pajaknya 13%, tapi untuk kalau kita makan di luar itu ada bayar tipsnya itu antara 15 sampai 20%. Itu kita ngitung sendiri. Di luar dari kita bayar ke restorannya, kita kasih tips dalam bentuk cash-nya itu persen dari nominal yang kita makan. Nah itu lumayan gede, bisa jadi 21% sendiri. Nah di Indonesia tips itu tidak masuk dalam hitungan, lepas dari berapa persennya. Balik yang kedua, kalau misalnya seseorang kerja di bagian pajak, kalau itu menafkahi keluarganya dan dia tidak kerja di situ, maka malah menzolimi keluarganya. Dia nggak ada penghasilan. Dia mau nyari di mana ilmunya di situ gitu. Itu ada ilmu sendiri untuk penghitungan pajak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Bu Dwita ini jangan jangan salah tangkap. Nah, tadi kalau kita berpegang saja kepada hadis Nabi secara secara letterlek, kata Nabi la tadkhulul jannah sahibul maks. Tidak masuk surga orang yang memungut pajak. Sehingga kita harus lihat pajak tadi itu apa, al-maksi atau al-mukus tadi itu apa gitu ya. Ya. Al-mukus itu tidak seperti pajak yang hari ini dijalankan oleh pemerintah. Jadi yang nggak masuk surga itu al-mukus yang mana gitu. Mukus tadi adalah ngambil hak orang lain secara paksa. Orang pokoknya udah sini, itu namanya mukus. Itulah yang kata Nabi la yadkhulul jannah sahibul maksi, tidak akan masuk surga sahibul maksi, orang yang mengambil hak orang lain secara paksa. Itu sama kayak preman nggak itu menjadi ngambil peti ya. Lebih kurang ya, preman juga, pemerintah juga, atau raja juga, upeti kan ya, al-muks itu lebih kepada upeti lah, upeti. Tapi kalau pemerintah katakan kamu bayar, kenapa? Kamu sudah jualan di tempat yang dikelola oleh pemerintah, kebersihanmu kami jaga, hartamu kami jaga, keamananmu kami jaga, berarti kan ada feedback kepada orang yang membayar, maka itu tadi saya katakan itu masih hak. Yang masalah itu adalah orang ngambil ketika dia kenapa-kenapa ngadu, ya itu urusanmu. Yang penting bayar ke kami, ya itu yang masalah. Itulah la yadkhulul jannah tadi itu. Sehingga pajak itu tidak bisa diartikan al-mukus, tidak bisa diartikan juga kharaj, tidak bisa juga artikan usyur, tidak bisa kita katakan dharaib. Ya, tapi secara bahasa pajak itu masih dianggap sebagai doribah atau dharaib tadi. Ya, dengan syarat riba itu ada feedback kepada rakyat. Jadi kalau ada feedback kepada rakyat itu masih dibolehkan. Nah, sementara sistem perpajakan kita feedbacknya ada tapi tidak menyeluruh. Itu aja. Jadi artinya sistemnya ini tidak persis seperti mukus, tapi ada sistem mukusnya di dalam. Feedbacknya ada tapi tidak menyeluruh dan tidak merata. Itu yang menjadi masalah. Lalu bagaimana orang yang kerja di kantor pajak, dia katakan PNS. Nah, kalau dia tidak kerja,
malah nanti tidak menafkahi keluarganya jadi zolim ya, sangat sangat betul. Tapi ya, sebelum kita ke sana, andai itu kantor pajak kita tutup semua lah. Makanya saya katakan tadi dalam konteks keindonesiaan pajak itu tidak bisa kita haramkan. Konteks keindonesiaan pajak tidak bisa kita haramkan. Kenapa? Mudaratnya besar kalau kita haramkan. Tutup kantor pajak, roda pemerintahan lumpuh. Mulai besok kita udah carut-marut, pukul-pukulan kita, rebut-rebutan kita. Kenapa? Nggak ada lagi pemasukan negara. Satu. Kemudian yang kedua, seandainya orang yang punya ilmu di dunia perpajakan lah, ya, ilmu pajak lah, semuanya berhenti, terus pajak itu siapa yang kelola? Yang akan kelola ya orang-orang yang tidak punya ilmu. Mudaratnya akan jauh lebih besar. Masya Allah. Jadi saya itu sampai terkaget, ada seorang ustadz bilang, kalau kayak bapak ini kerja di kantor pajak itu wajib. Sampai digituin. Kita bisa bayangkan tuh, Bu. Kenapa? Kalau dia nggak ada, pajak ini tidak bisa beres gitu loh. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Pokoknya yang kerja kantor pajak haram, nggak boleh. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu, kalau dia tidak ada di situ, mudarat lebih besar akan terjadi. Dalam kawaidnya, kita harus menghindarkan mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih besar, jauhin. Kalau semua orang ahli pajak lah, hengkang dari kantor pajak. Kami ikut fatwa haram. Ulama Arab Saudi misalkan, haram pajak, semuanya berhenti. Habis tuh pajak. Akan lahir siapa ya? Gayus-gayus Tambunan lah. Kita bisa bayangkan. Daripada orang kayak Gayus Tambunan yang ngurusin pajak, harusnya negara dapat 5 miliar, tiba-tiba negara dapat 1 miliar. Gayusnya dapat 2. Ya, orang yang wajib pajak hemat 2 miliar. Ini kan kacau. Nah, sehingga tidak semua orang masuk kategori haram kerja di kantor pajak, tidak semua kategori pajak haram. Ada situasi kondisi yang berlaku. Dan ulama kita itu sudah cakep dalam bidang itu. Ya, satu tadi bahwa negara kita tidak bisa hidup tanpa pajak. Ini udah bisa dipastikan lah. Ya, karena APBN kita itu anggaran besarnya itu memang dari pajak. Nggak ada yang lain. Masya Allah. Ya, meskipun begitu, tapi paling tidak harus ada tinjauan lah. Kalau bisa pajak itu makin tahun menurun. Ini malah direncanakan 11%, 12%. Di Malaysia kalau tidak salah 7% aja pajak. Kalau nggak salah ya. Meskipun tidak bisa 0% pajak, ya paling tidak itu tadi adalah batasan-batasan tertentu. Jangan semua orang dipajakin deh. Distributor kena pajak, agen kena pajak, konsumen, semua dipajakin. Barang mentah masuk juga dipajakin. Masya Allah. Ya, yang anehnya beberapa barang keluar itu malah tidak kena cukai. Ada barang masuk tidak kena cukai. Padahal itu barang-barang yang pajak strategisnya luar biasa. Jadi tidak semua orang dikatakan haram kerja di pajak. Kenapa? Ada orang-orang yang memang harus di situ. Kalau dia tidak ada akan muncul mudarat yang lebih besar. Sementara menghindarkan mudarat yang lebih besar itu hukumnya wajib. Wajib kita menghindarkan mudarat. Atau dalam istilah usul fikihnya saddu zara'i. Apa itu? Menutup jalan munculnya kemudaratan yang lebih besar. Pasang tembok. Supaya apa? Supaya jangan terjadi chaos di Indonesia. Jangan terjadi kelumpuhan ekonomi Indonesia. Sehingga disebut istilah dengan saddu zara'i dalam qawaid atau dalam usul fikihnya begitu. Ya, jadi nggak semua orang, Bu, ya haram kerja di kantor pajak. Ada bahkan orang kategorinya wajib. Kalau dia nggak ada, kacau urusan semua. Masya Allah. Jadi ulama kita tuh melihat dalam kacamata apa namanya? Kacamata realistis lah, faktual di lapangan, bukan konsep dalam buku saja, bukan. Kalau kita melihat hadis saja tadi, ya, kita samakan sahibul muksi itu dengan orang kerja kantor pajak, kacau urusan. Kacau urusan, orang kantor pajak nanti hengkang semua dari situ. Nauzubillah. Ya, siapa yang ngasih makan mereka? Kalau 2 orang aja yang berhenti, mungkin dia bisa jual gado-gado, bisa jual ote-ote di pinggir jalan. Kalau ribuan orang berhenti dari kantor pajak sekaligus serentak, Masya Allah. Tapi ini terakhir, kan apa istilahnya ya? Kalau kita merasa adalah kita mungkin ya kerja di kantor pajak berkaitan dengan pajak, merasa
aku pengen tenang deh, pengen yang nyata-nyata halal saja deh. Bisa enggak saya berhenti keluar dari kantor? Bisa aja, cari ladang lain. Tapi saya punya keahlian di ilmu pajak. Barangkali ngajarin pajak bisa, gitu loh. Ngajar. Ya cuma mungkin gaji ngajar sama gaji di kantor pajak ya nggak sama. Dan yang saya tahu memang di Kemenkeu itu adalah apa namanya, duit paling besar di Kementerian Indonesia itu. Kemenkeu itu paling besar. Kedua Kemenlu. Ya, dari teman-teman yang ada di pemerintahan itu yang saya tahu. Ya, jadi di Kemenkeu itu duitnya memang gede, makanya orang pajak itu ya banyak kaya-kaya gitu. Karena gajinya memang besar, fasilitasnya besar, apalagi ada persenan yang akan mereka dapatkan dari pajak yang dihimpun. Ya, saya kira itu ya, Bu Dwita. Jadi tidak semua haram tadi, enggak. Konteks keindonesiaan, satu, pajak belum bisa diharamkan. Orang yang kerja di kantor pajak, bahkan ada yang wajib bertahan di situ untuk menghindari mudarat yang lebih besar terjadi. Monggo, Bu. Baik, Jazakallah. Lama-lama Ya, lama-lama kalau kayak gimana Mbak Yuli? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Lama-lama kalau kayak gitu nanti bakal ada dong Ustadz kayak apa sih pajak syariah. Terus kemarin-kemarin tuh kan ada wacana yang pasar tradisional juga bakal dipajekin kayak gitu. Itu kayak gimana lagi tuh coba? Baik ya. Kalau saya pribadi ya, pajak itu kalau bisa dikurangin nominalnya, jangan ditambah. Ini malah berencana 11 12 ya. Ya, itu malah menambah beban ya. Ya, apakah nanti mungkin akan ada pajak syariah? Ya kita tidak sebut dengan istilah pajak syariah tentunya ya. Tentunya tetap ya pajak gitu. Ya, karena secara syariah ya pajak itu nggak ada. Beban finansial kita itu ya zakat tok gitu loh. Ya di luar itu kita tidak ada beban kewajiban apa, nggak boleh mengambil hak kita. Negara tidak boleh ngambil kecuali situasinya memang perlu. Dan sekarang Indonesia lagi perlu. Cuma ya paling tidak pemerintah harus berpikir lah, pajak itu ya jangan semuanya deh dipajakin. Pasar tradisional sebenarnya sih udah dipajakin, pasar tradisional. Ketika kita beli itu sudah dipajakin. Ya dulu kan warteg aja sempat diintai mau dibikin pajak itu. Dan lain-lain sebagainya. Jadi pemerintah itu tidak harus fokus ngurusin pajak. Kesannya kok jahat banget gitu loh. Ngambilin dari rakyat, dia gemarnya begitu. Berpuluh tahun yang lalu udah begitu. Kenapa tidak mengembangkan ekonomi yang kreatif? Ini celutukan aneh-aneh ya dari teman-teman apa namanya itu medsos itu. Kenapa orang Indonesia itu bodoh katanya? Kenapa enggak negara itu bikin akun Facebook, akun YouTube, terus kita nonton rame-rame di situ akunnya pemerintah katanya. Nanti kan bisa jadi dapat duit kayak si apa itu Halilintar dan lain-lain itu. Ya kan? Bener. Ya juga gitu kan. Ya. Atau kenapa kita enggak bikin all shop kayak Lazada, kayak Topet, kayak ternyata itu Punya pemerintah. Punya pemerintah ya kan, ekonomi kreatif. Sekarang zamannya zaman online. Kenapa enggak pemerintah bikin pasar online milik negara? Setiap satu transaksi ya, pemerintah dapat Rp1.000 kayak Tokopedia. Why not gitu loh. Tapi kenapa pemerintah fokus pajak? Ya kan? Ya, kadang ada celutukan teman-teman tuh, iya ada benarnya juga. Kalau pemerintah bikin 1000 akun YouTube, semua nonton di situ, bikin kontennya menarik, kan lumayan tuh dibayar oleh YouTube katanya. Oh iya juga saya pikirkan. Artinya pemerintah tidak punya cara lain untuk menambah penghasilan kecuali dengan naikin pajak. Kan kejam itu pemerintah. Yang saya khawatirkan pemerintah nanti, negara apa namanya, rakyat nanti lama-lama marah, kesal gitu loh. Kami bayar pajak, kami tidak dapat apa-apa. Ya, subsidi bensin kami dicabut gitu loh. Ini kami harus bayar, itu kami harus bayar. Nah, Masya Allah. Nah, itu yang saya khawatirkan tadi. Monggo Bu, masih ada yang lain? Waktu itu terusin lagi Ustadz sedikit. Waktu itu sudah pernah ada Ustadz sih yang bilang kalau misalnya pas kita mau bayar pajak nih gitu loh, kayak PBB, terus kayak pajak motor atau apa gitu loh. Ya udah kita niatin bayar pajaknya untuk infak aja gitu loh, biar ada pahalanya buat kita. Kalau kayak gitu gimana tuh Ustadz? Baik, itu tadi di awal sekali saya katakan kita bisa dapat pahala bayar pajak kalau ada biqasdin muayyanin, dengan niat tertentu lah, motif tertentu. Tapi kita tidak bisa saring nih, kita bayar pajak. Kita yakin tidak pajak ini untuk maslahat umat sebenarnya, ya kan? Kita tidak bisa yakin itu. Ya. Kita bayar pajak motor.
Nah, kita niatkan lah, ya Allah, ini pajak motor, ku niatkan, ini pajak ini untuk jalan. Sah-sah saja, no problem. Insya Allah itu dapat pahala kalau begitu. Nah, insya Allah itu dapat pahala. Kenapa? Ada niat muayyanah. Ada niat tertentu dalam diri. Ya Allah, aku bayar pajak motor, aku bayar pajak mobil, aku bayar pajak ini, supaya nanti pemerintah gunakan ini untuk jalan, menjadi maslahat umat. Insya Allah itu jadi pahala. Adapun hukum pajak yang dipaksakan, kita kan mau tidak mau, pajak itu kan terpaksa kita. Kalau dipilih mau bayar apa enggak, pasti kita tidak mau bayar, Bu. Siapa yang mau bayar pajak, ya kan? Menunjukkan kita ini terpaksa kita bayar pajak, itu sebenarnya kita terpaksa. Tapi nggak ada cara lain. Menghindar dari situ, kita masuk kategori tadi haram. Ya, makanya kata Bu Dwita, bayarnya haram, nggak dibayar juga haram. Loh gimana sih Pak Ustadz? Ya kira-kira begitu ya. Masya Allah. Ya, jadi ya satu sisi kita memang terpaksa. Ya, kita nggak bayar, lari dari pajak, juga masuk kategori yang terlarang, bahkan diharamkan oleh para ulama. Saya kira itu. Ya, pertanyaan tertulis Ustadz. Jadi kalau gaji PNS itu gimana status hukumnya Ustadz dalam keislaman? Baik, para Yang ulama dapat dari pajak tadi. Ya, artinya begini, pajak tadi kita tidak bisa katakan pajak haram. Berarti udah selesai dong, gitu lah. Ya, pajak itu kan termasuk digunakan untuk bayar gaji PNS. Berarti kalau pajak tidak kita kategorikan haram dalam konteks keindonesiaan, berarti beres, nggak ada masalah. Kecuali kita pakai pendapat yang katakan haram, nggak boleh, bermasalah PNS-nya. Tapi kita berkatakan sesuai dengan pendapat ulama yang toleransi sekali, luar biasa. Kenapa? Melihat ini masih ada maslahat kebutuhan yang wajib menggunakan pajak. Sehingga PNS tetap menggunakan itu. Kecuali ya memang gajinya itu jelas-jelas dari duit haram itu. Tapi kan ini kan kita tidak bisa pilah-pilah. Karena sumber pajak itu tidak saja dari perdagangan, kan dari perjudian, dari macam-macam, kan ada juga pajak. Ya, jadi dalam istilah fikih itu tidak bisa kita menghindari gharar. Sehingga para ulama katakan PNS, orang yang bekerja di bawah hukumah itu hartanya halal, gajinya halal, nggak usah takut. Nggak usah takut, karena yang dihitung adalah kerjanya dia. Kerjanya dia. Kecuali tadi, ya kerjanya itu ya memang di bidang haram. Nah itu baru menjadi masalah. Ya, baru menjadi masalah. Dia kerja PNS misalkan, tapi kerjanya di bidang haram. Nah itu baru masalah. Atau kerja di BUMN, atau kerja di perusahaan, tapi kerjaannya itu memang haram. Nah, itu baru masalah gajinya. Selagi kerjanya dia guru, gajinya dia mungkin akuntan, gajinya mungkin dia sekretaris, gajinya dia kabak ini, kabak itu, masih boleh dan halal. Itu fatwa para ulama untuk para PNS. Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Baik. Jadi bicara masalah pendapatan yang sudah tercampur dengan gurur tadi itu, dengan pajak yang didapat dengan dari ini dan masuk ke kita, itu ada solusi dalam Islam enggak Ustadz untuk menghilangkan percikan gurur tadi itu yang kita memang sudah enggak bisa lepas dan terhindar dari itu? Betul. Kita tidak bisa betul-betul murni pure tanpa gharar, itu berat sekali seberat-beratnya. Ada nggak cara Ustadz untuk menghindari itu? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Saya tertarik dengan komentar Ustadz Somad ya. Ustadz Somad itu ternyata kalau diundang kajian ceramah di bank, dia datang. Tapi Masya Allah, dia itu kalau dapat bukan sewa, bukan ujroh, bukan bayaran, siapa namanya ya? Kafalah. Kafalah lah. Dikasih untuk Ustadz Somad. Ternyata dia tidak masukkan itu dalam uang pribadinya, dan dia tidak juga masukkan itu dalam yayasan orang tuanya. Langsung dia dikumpulin nanti setahun udah bagi ke orang miskin dibagi gitu. Masya Allah. Ya, sama seperti yang dulu pernah kita bincang tuh, kita dapat kue, bolu, roti, ya, yang ternyata ada butternya gitu, yang menurut kita haram, ya, jangan kita makan gitu. Kasih ke tetangga yang barangkali yang menurut ajaran agama mereka itu no problem gitu. Ya kira-kira begitulah, menghindarkan diri kita dari sesuatu yang minimal syubhat lah. Syukur-syukur bisa menghindarkan dari yang haram, ya, memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan.
bisa dibikin bangun jalan, semenisasi, bisa bikin selokan, bisa bikin jembatan. Itu dalam rangka menghilangkan gharar yang sangat amat besar kemungkinannya di dalam diri kita. Kita kerja, harusnya pulang jam 3, pulang setengah 3. Tapi gaji tetap gitu loh. Itu sebenarnya kan horor juga. Tapi itu hal yang mustahil lah kalau kita bilang untuk kita hindari di zaman ini. Ya, tapi untuk menghindari itu ya perbanyak sedekah. Banyak kemaslahatan. Ya, apakah itu benar-benar ampuh nanti di hadapan Allah? Kata Allah, oh ya pure, sudah hartamu beres. Wallahu alam. Tapi mungkin Allah akan melihat hambanya, ya Allah, aku lakukan ini supaya aku ingin bersih dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin Allah itu maha pengasih, maha penyayang, sehingga melihat kesungguhan kita untuk membersihkan diri dan harta kita itu, saya yakin Allah punya penilaian khusus lah terhadap itu. Masya Allah, luar biasa, tetap ada solusinya ya Ustadz ya. Insya Allah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, sekitar 2 menit kita masih kasih kesempatan, silakan kalau ingin bertanya langsung. Aku, Pana. Oh ya, silakan Mbak Evi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal pajak ini kan saya ada yang bahas kemarin itu bahwa tidak merata hasil pajak itu, bahwa bahkan di perbatasan Jakarta dengan wilayah yang sedikit batasnya itu pun itu bedanya jauh dari lampunya, dari jalanannya. Nah ini apakah tanggung jawab pemerintah pusat kah yang harusnya menangani, ataukah pemerintah daerahnya yang memang tidak mau mengeluarkan uang pajaknya ini untuk daerahnya sendiri? Satu Ustadz. Nah yang kedua, mungkin kita yang bayar pajak juga kecewa dengan pajak yang dikorupsi, atau misalnya uang pajak kita yang untuk gajinya anggota dewan, yang jumlah anggota dewan itu luar biasa banyak dan sebenarnya tidak penting sebanyak itu gitu anggota dewan yang menghabiskan dana pajak kita yang begitu besar. Nah, demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, artinya sebenarnya ini kan bagian daripada kritik kita terhadap sistem negara ya. Menunjukkan bahwa kita cinta kepada tanah air ini. Kita bayar pajak, tapi ternyata fasilitas feedback yang kita dapatkan kok tidak sebaik orang yang di kota gitu. Harusnya kan merata gitu. Masya Allah. Ya, kalau kita enggak usah ini deh. Ya saya kalau pulang kampung, Masya Allah ya, kalau saya pulang kampung, Bu, jalanan saya itu seingat-ingatnya saya seumur-umur enggak pernah mulus. Aspal itu enggak pernah nyampe depan rumah saya gitu ya. Enggak pernah nyampe. Padahal ya keluar dari desa saya itu hasil koperanya banyak, hasil lautnya banyak. Tapi mana hasil pajaknya gitu? Apakah ini kesalahan pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Saya kira ini udah salah semua gitu. Daerahnya salah, pusatnya juga salah. Ya, kenapa tidak dibikin anggaran besar? Pokoknya semua sewilayah kecamatan jalannya harus aspal. Kenapa sih nggak dibikin begitu? Nah, ternyata masalahnya di mana? Mentoknya nanti di DPR juga. Jadi kesalahannya di situ. Eksekutifnya sama ininya, eksekutif sama ininya salah semua gitu. Masya Allah. Kenapa mereka tidak sepakat aja? Ya sudah, program bupati semua jalan di kabupaten ini aspal, seluruh jalan utama. Ketok palu di DPR, kan selesai. Sehingga anggaran itu bisa diajukan, dapat cair, laksanakan. Sebenarnya kan ya menurut kita yang tidak terjun di lapangan, saya pikir bisa gitu loh. Masya Allah. Apa susahnya gitu loh. Nah cuma masalahnya kan di DPR kan tidak semua kepala sama. Sehingga banyak hal-hal yang harus dipotong. Menunjukkan apa ya? Menunjukkan negara ya tanda petik berhematlah, berhemat. Ini jangan dulu, ini jangan dulu, ini jangan dulu. Jangan dulu ini sampai puluhan tahun, hampir 40 tahun umur saya tidak pernah saya lihat aspal depan rumah saya di kampung sana. Masya Allah, syukurnya di Balikpapan aspal gitu. Masya Allah. Kemudian bagaimana kalau pajak itu digunakan untuk gaji anggota DPR 560 itu, ternyata itu besar sekali, apalagi yang kemarin kan baru booming itu ya. Ya, gajinya sih kecil tapi tunjangannya yang gede sampai hampir 1 miliar begitu, luar biasa kan. Padahal seharusnya nggak perlu sebesar itu gitu. Ya,
Nah, yang menjadi masalah, yang menentukan itu kan mereka, Bu. Mereka ngumpul, yuk kita bikin anggaran begini, yuk, ayo rame-rame. Menurutku sekian, jangan dong naikin, mana cukup. Kan mereka yang bikin anggaran. Mereka yang bikin aturan, ketentuan ini sekian-sekian, baru diajukan nanti di Kemenkeu. Ya, mereka sudah ketok palu, Kemenkeu aja ACC aja, oke, DPR minta sekian, karena kalau DPR nggak dikasih sekian, urusan kita juga, ya kan, saling tarik menarik ini. Jadi ya luar biasa lah, luar biasa. Nah, jadi kembali kepada mentalitas lah ya, kepada mentalitas. Kalau mereka tuh berpikir untuk rakyat, porsinya harus kita besarkan, kita kecil-kecil aja deh. Gitu. Tapi para anggota dewan itu kan pengen nabung untuk periode selanjutnya. Sekarang ini nih mereka ini menunggu 2024. Ini sudah apa nih? Sudah mulai masuk gigi 1 ini, Bu. Nah, nanti 2022 itu udah kencang tuh. Narik ya, ngumpul banyak apa supaya bisa untuk modal 2024. Kalau gaji mereka kecil, wah itu bingung tuh nanti. Pokoknya sudah carut marut, sebenarnya urusan kita itu udah carut marut. Ya, tinggal satu-satunya cara kita tafwidul amri ilallah lah. Kita serahkan kepada Allah dengan harapan Allah lah kasih jalan. Allah kasih jalan. Kita berusaha sebesar apapun, kita secuek apapun, takdir Allah juga lah yang akan berlaku nanti untuk atas negara bangsa ini. Bisa saja tiba-tiba nanti ada seorang figur di anggota dewan, yuk kita atur. Uang serap aspirasi nggak usah di situ, dikecilin. Nggak usah pakai acara makan-makan, bla 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 sebagainya. Insya Allah. Ya, siapa tahu ya Allah kirimkan nanti seorang pemimpin di DPR hebat, yang jadi presiden hebat, yang jadi gubernur hebat, sehingga bisa menjadi obat lah di tengah hausnya kita tentang kemaslahatan, kemakmuran, ketenangan bangsa Indonesia. Amin, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin partainya juga mungkin Ustadz. Ya di situ sebenarnya kuncinya di situ. Ya. Amin. Kompleks ini masalah kita sangat kompleks ya. Rumit memang selalu tidak akan pernah selesai kalau membahas yang terkait dengan negara kita. Masya Allah kita paling tidak hanya bisa Anda cinta semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan ya Ustadz ya, paling di ring yang terdekat dengan kita. Karena kalau kita berharap terlalu besar kepada pemerintah ternyata tidak mendapatkan feedback yang sebaliknya begitu kan, hanya dalam tanda kutip ya mungkin kreativitas kita atau aktivitas akhirnya akan tersumbat seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya Ustadz ya. Dan ibu-ibu saya pikir masih banyak yang ingin bertanya dan mungkin juga ada yang gemes ke saya atau mungkin dulu ke Ustadznya mungkin atau temanya ini terutama insya Allah lain waktu kita akan coba. Kenapa Mbak Yul? Enggak kenapa-kenapa. Oke. Baik, kita tutup saja dengan doa dulu Ustadz. Insya Allah kapan-kapan kita sambung kurang lebih dengan tema yang serupa. Nanti kita akan carikan tema lanjutannya. Baik, tafadhal Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyibin, hamdan syakirin, hamdan syakiran laka ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر أعدائنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر أعدائنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة ولا دينا إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا وسائر المسلمين والمسلمات إنك أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah Ustadz. Barakallah atas ilmunya dan sharing kepada kita semua. Insyaallah menjadi keberkahan buat Ustadz sekeluarga dan menjadi jariah Ustadz sekeluarga juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ibu-ibu, kita tutup dengan baca kafaratul majelis.
wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti ada ininya link YouTube-nya ya Ustadz ya. Nanti kita share ke beberapa grup lagi yang ikut kajian pada sore hari ini. Jazakumullah ibu-ibu dan jazakumullah juga Ustadz. Insyaallah kita bertemu pekan depan insyaallah di kajian tentang tematik tentang ulumul Quran insyaallah. Kita bagi